ternyata ya sama aja, ternyata memang Bang Cale ini banyak kelebihan ya, maksudnya banyak yang bisa dilakukan ketimbang saya ya. Hanya itu saja. Pokoknya saya itu pemikiran saya itu gimana saya harus membantu orang tua saya. Oke guys ya, ya dan ini kita putuskan untuk melanjut ya, melanjut tag videonya, dan itu tentang historinya Bang Cale bagaimana ya. Jadi gini guys ya, tadi kan waktu setelah tadi kita kita matikan kameranya, terus kita masih lihat memorinya masih banyak ya, jadi kita lanjut saja ya. Kita kan masih memakai peralatan seadanya guys ya, jadi pada saat dimatikan videonya ternyata kapasitas penyimpanan masih memadai untuk melanjutkan ini ya. Jadi kita lanjut. Sabar ya. Jadi ini guys ya, kita mulai juga baca dari posisi link apa? Sisi link guys ya. Jadi kita tukaran saja ya, kita tukaran saja guys ya. Supaya ada suasana baru lagi gitu ya. Ini juga ditukarin Bang ya. Kita tukar juga ini ya. Jadi kan sampai salah hisap. Ya jujur tadi guys ya, capek. Pokoknya aduh tidak semangat sekali, tapi ya demi ini ya teman-teman ya. Oke guys, kita ini kita mulai dari mana dulu ini guys ya? Kita mulai dari kakinya dulu, Mantapnya dulu ya. Kita mulai dari ini, dari paling berkesannya pada saat kecil ya guys ya. Ya, bagaimana itu Bang? Ada tidak ini pengalaman pada masa kecil yang ini yang bisa diambil hikmahnya? Kalau mengenai masalah histori saya itu sebenarnya kurang lebih seperti Bang ya. Waktu SD itu saya masih teringat itu waktu pada saat saya sudah kelas 3 ya, pada saat kelas 3 SD ya. Awalnya sih kalau saya dulunya itu mau dibilang nakal gimana gitu ya. Sempat kemarin sih, biasa kan gitu kalau kita sekolah harus rapi gitu ya, harus rapi. Kurang tahu itu waktu paling sangat menyakitkan itu kelas 3 dan kelas 4 ya, karena disitu kan kita masih saya kasih keluar baju gitu ya. Ini aja sebenarnya, tapi mau gimana ya, itu hukuman yang paling berat saya itu pada saat waktu kelas 3 dan sama kelas 4 ya kan. Kenapa? Waktu kelas 3 itu saya ada waktu main bola ya. Main bola, pada saat main bola kita kan main bola di lapangan itu sekarang kan sudah ada beda dengan yang kemarin kan, cuma tanah saja ya. Jadi pada saat kalau hujan terus bola ditendang pas kena tembok kan, tembok itu ada bekas, makanya mati guys. Ada bekasnya. Jadi sore itu kita main bola ya, gimana? Merasa pemain bola. Sampai ini tangan saya patah guys ya, gara-gara main bola. Dulu. Jadi kalau kita kan pulang itu, kalau kelas 1-nya masuk jam 7, jam berapa ya? Pulang jam 10 ya, jam 11. Terus kalau itu kelas 3 pulang jam 1 ya kalau tidak salah. Jadi kalau sorenya kita ke sekolah, karena kan jarak sekolah cuma dekatnya cuma berapa meter. Jadi kalau sore kita main bola, lapangannya BC, jadi kalau kita tendang bola, karena besoknya kita dipanggil sama guru guys. Kenapa itu Bang? Ini pernah tidak, ini saya kemarin dipukul ya.
masih sangat-sangatnya kemarin. Ada yang kayu apa itu yang kecil ya? Ajuani apa? Ajuan. Itu yang paling sakit juga itu ya. Siapa yang main bola ya? Ini bu, ini ukurannya pasti salah sempat kayak itu. Ini bu, makanya dipanggil. Kenapa yang bola? Ini cuma ini. Gak tahu itu kan BC. Kenapa yang bola? Nah, makanya kita dihukum, tangan dinaikkan begini terus dipukul dengan kayu apa itu ya? Lebih besar sih dari sapu lidi itu ya. Iya. Nah itu yang paling sakit kan? Sakit guys ya. Terus waktu kelas 4 ya, kalau tidak salah kelas 4, saya ketahuan kalau saya merokok ya. Ini kenakalan saya dulu guys ya, cerita tentang kelas 4 itu saya sudah merokok. Lebih cepat dia mengaruh daripada saya. Jadi yang ditiru guys ya, hal-hal yang buruknya jangan ditiru ya. Kalau boleh tidak merokok ya, lebih bagus ya kalau tidak merokok. Jadi awalnya itu guys saya merokok kelas 4 ya. Rokoknya itu saya kan kakak saya sudah merokok ya, kakak saya merokok beda berapa tahun sama kakak saya. Jadi pas dia buang itu rokoknya, saya lihat, saya ambil itu. Dia kan masih, kalau dia sisa kan masih banyak ya, jadi makanya saya ambil itu. Saya ambil. Sisa rokok ya, saya ambil itu, bawa sekolah. Iya. Pas saya istilahnya ya, istirahat. Kalau dulu kita keluar main ya. Iya, keluar main. Istirahat. Kita janjian naik di yang di atas sini, plafon. Plafon itu kan di situ ada ruangan, ada ruangan rakyat apa sih yang kayak ada perumahan begitu kan, biasanya nggak sekolah kan ada perumahan. Iya, tapi itu tidak terpakai, terbengkalai gitu ya. Terus ada plafonnya itu sudah runtuh gitu ya, ada lubang, makanya kita naik di atas itu merokok. Itu pertama kali sama rokok guys, naik di atas. Nggak usah sebut mereknya rokoknya ya. Iya. Pada saat itu saya sudah merokok, tapi nggak tahu ini kan bilang asapnya kita kalau keluar melalui hidungnya. Jadi saya merokok pada waktu itu dan teman saya lihat saya kok bisa asapnya itu keluar dari hidung, makanya saya kerjain teman saya. Caranya itu telan itu asapnya. Jadi teman saya itu, saya dulu ya. Jadi teman waktu dia telan, dia patuh guys. Teman saya, waduh. Dan pada saat itulah saya pertama merokok dan pertama ketahuan ya. Pertama kali merokok langsung ketahuan. Pak. Karena dia kan batu-batu. Jadi ada kakak kelas saya kemarin itu ya. Kok ribut di atas ya. Ada suara di atas pas dia naik, dia ngentik. Ini bu, sudah ada anak yang merokok bu. Jadi makanya itu kita buru-buru turun. Langsunglah saya dipanggil sama wali kelas kan tidak. Saya lupa dulu apa. Dan guru itu tetangga saya, almarhumnya. Kenapa kau merokok? Belum saya dapat, belum. Nanti saya yang terakhir kayaknya kalau tidak salah didapat ya. Jadi saya dipanggil sama ibu ini ya, pada saat saya masuk di kelas, kok teman-teman saya ada semua di sini ya. Ternyata ini kan tadi waktu saya merokok di atas. Disitulah juga hal yang paling terburuk menurut saya. Iya, betul. Apalagi itu dia waktu SD ya, itu guru tetangga saya, kenal juga semua orang tua saya. Jadi saya malu gitu ya, sampai saya dihukum. Dulu kita itu kalau dihukum itu antara dua ya, kalau bukan ini ya di atas paha, cubit yang ini, yang ini apa ini pokoknya inilah ini kan ditarik ini ya, ditarik. Jadi itu kalau dicubit ada guys, asalkan tangannya dia bergerak pasti kalau kita tidak bergerak pasti kayak gimana sakitnya ya. Kalau bukan itu ini yang jadi tarik, jadi pasti asalkan ditarik pasti kita juga ikut naik. Kapan tidak ikut pasti sakitnya kayak gimana gitu ya. Pasti buat teman-teman yang sudah merasakan gitu ya, kalau dicubit yang di paha sini ya, paha pasti sakit sekali. Itu pengalaman yang paling buruk di waktu saya SD. Itu tidak boleh ditiru guys ya.
kenapa ini disampaikan bahwa kan kita ingin menunjukkan bahwa hal-hal seperti itu tidak baik, Jangan ditiru. Terus kenapa kalian lakukan kan tidak tahu pada saat itu. Andaikan ditahu maka kan tidak lakukan. Betul. Setelah itu kalau SMP lagi ya, SMP SD memang sudah ini, paling SMP itu pertama saya kenal namanya ya, namanya yang kayak gitu. Apa itu yang namanya kayak gitu? Sudah minum gitu. Iya. Itu pengalaman buruk saya guys ya. Pengalaman buruk ini guys ya. Saya hancur betul. SD. Tapi SD. Saya maksudnya apa ya, bukan nakal kayak tawuran, berkelahi gitu ya, enggak. Jarang saya seperti itu ya, karena saya tahu kalau kita tawuran, berkelahi pasti yang sakit juga kita gitu ya. Jadi tidak ada yang menang. Tidak, maksudnya sama-sama sakit, gitu ya. Pas waktu naik SMP, disitulah saya sudah mulai pergaulan semakin ini. Bukannya apa ya, cuman ajakan sih ya, itulah kalau ajakan kayak gimana gitu. Waktu SMP, tapi hal yang paling menarik sekali, yang paling berkesan pada waktu itu, pada saat saya sudah kelas 2 SMP, saya awal masuk SMP itu sama juga ya, kalau saya SD, SMP ke sekolah jalan kaki ya. Jalan kaki SD lumayan dekat, ke SMP agak kurang berapa kilo ya. Pertama saya jadi siswa baru, langsung saya ditunjuk sebagai pemimpin upacara. Wah, tahu. Kalau nggak salah sih, nggak salah. Ternyata dari sisi ini juga saya juga sudah berkompeten ya. Rahasia pemimpin upacara itu. Jadi pemimpin upacara gitu ya. Saya coba langsung ditunjuk, coba ke latihan. Jadi pada saat itu suara saya keras, makanya saya ditunjuk sebagai pemimpin kelas ya, pemimpin upacara gitu ya. Pertama saya masuk itu, terus pada saat kelas 2 dari kakak kelas saya, guru kan, dia calonkan saya sebagai ketua OSIS. Padahal guys ya, padahal pada waktu itu kok saya ditunjuk, padahal saya ini kemampuan saya di bawah rata-rata ya. Gitu ya. Selalu merendah guys. Kok saya yang ditunjuk? Pada saat sudah pemilihan visi misi, semua calon satu sudah paparkan, saya juga sudah paparkan visi misi, dan tibalah waktu pemilihan, dan ternyata waktu pemilihan itu saya cuma selisih satu suara guys ya. Cuma berapa itu ya? Saya lupa. Jadi saya selisih satu suara. Dan pada saat itu saya yang terpilih ya, suara. Jadi pada saat SMP sudah jadi ini ketua OSIS ya. Ketua OSIS ya. Makanya itu loh, kok saya yang dituju, pada saya itu orangnya kayak gimana gitu ya. Mau dibilang hancur juga tidak ya. Mau dibilang pintar juga tidak. Ya, biasa-biasa saja, saya cuma mengalir seperti itu. Nah itu yang paling berkesan, loh kok saya bisa ditunjuk sebagai ketua OSIS, atau mungkin dia lihat saya bahwa begini Bang, ketika kita ditunjuk sama seseorang untuk menjadi pemimpin, berarti kita punya nilai plus dibandingkan yang lain. Yang mungkin Anda tidak sadari itu. Iya, mungkin ada sisi lain. Ya, sisi lainnya mungkin orang dari teman-temannya, guru-guru di situ menilai ada nilai plusnya. Yang mungkin Anda sendiri tidak menyadarinya. Iya. Dan itu kalau ketua OSIS, saya rasa itu prestasi yang luar biasa ya, karena itu yang akan menahkodai seluruh siswa di situ. Ya, itu bukan hanya 10 dan ini, tapi ratusan siswa itu ya. Nah itulah setelah saya jadi ketua OSIS,
sudah naik kelas 3, itu kan sudah jabatan sudah dilepas, dikasih juga, dapat dikasih lagi ke adik-adik yang lain. Di situ kembali lagi. kembali kemana ini? Kembali ke hal-hal yang kayak hal-hal yang ini. Waktu itu ini kan sudah apa ya, sudah pengumuman kelulusan gitu ya. Itu kan sebelum ada pengumuman, kita kan ada rekreasi dulu gitu ya, seperti itu ya. Iya, kemarin ada rekreasi gitu ya. Oh iya, setiap angkatan itu ketika ada pengumuman kelulusan, sebelum ada kita dikasih rekreasi satu angkatannya. Angkatan. Iya, ada ya. Pada saat itu saya rekreasi, tempatnya itu kayaknya ada di apa ya, di Parepare sana ya. Ada salah satu tempat wisata di sana, Parepare. Di situlah kita, maksudnya apa ya, disitulah bahwa kita sering sharing, ternyata kita sudah mau pisah gitu kan, mau melanjutkan ke perguruan selanjutnya. Dan setelah pulang dari situ guys, ya teman-teman saya cerita, ini sudah terakhir, kita ini kita minum gitu ya. Iya. Dari situlah waktu situ saya belum punya HP pada waktu itu, tapi HP itu saya HP kakak saya dipinjam, masih HP jadul gitu ya, dipinjamkan. Saya tiba dari Parepare ke sekolah itu malam ya, makanya kita minum. Saya ditelepon, saya tidak angkat ya. Iya. Kakak saya itu mungkin udah tahu bang ya. Iya, saya kenal. Kakak itu menelpon saya, loh kok tidak diangkat ya? Makanya kakak saya keluar, datang sekolah, datangi saya. Mana ini ada di kantin sana, kantin sana kak. Iya. Panggil. Pada saat itu panggil, tanya, kenapa tidak angkat telepon saya? Ya, memang pikirannya jelek-jelek. Iya, sudah ditebak ya. Makanya dia dekati saya. Ya. Kau minum? Oh tidak. Ya. Dia cium aromanya ini ya. Kau minum? Tidak. Yang paling sangat sadis itu, waktu sementara saya ditanya, ada teman saya keluar dari ruangan, langsung muntah di depan kakak saya. Ini dari sinilah penyebabnya guys ya. Ya, penyebab langsung saya dipanggil, kau pulang ke rumah. Sampai di rumah, untung pada waktu itu kan kamar saya kecil waktu itu ya, masih kecil, maksudnya kayak gini kan, ruangan gini kecil, lebar luasnya seperti ini, langsung dibagi dua dengan adik saya gitu ya. Situ, makanya itu malam saya pulang langsung saya dikasih bambu yang sudah dibelah gitu ya. Bahasa kita salima ya. Bapak saya panjang ya, bapak saya itu mau hantam sampai itu, untung panjang, tapi dia tidak kena saya karena tersangkut karena kan kamar saya kecil gitu ya. Itu paling sangat hancur saya itu. Naik lagi SMP, ini mencerita tentang yang keburukan saya. Tidak masalah guys, tidak masalah. Itu kan memberikan pelajaran juga bahwa dia itu hal buruk. Ya. Dan itu maksudnya ketika ini tidak usah dicontoh ya. Naik SMA guys ya. Naik SMA sudah berubah ya, sudah berubah. Awalnya sudah berubah guys, sudah jadi Ultraman. Mungkin minumnya cuma sebotol, sudah berubah jadi 3. Hancur betul ya. Tapi sehancur-hancurnya, tapi tetap saya perlihatkan di depan teman-teman saya, di depan guru, bahwa inilah saya. Tapi kalau sudah di sana, sebenarnya sih kalau pengalaman ini terlalu ini sih, begini guys ya. Ini kita juga butuh namanya ini
pergaulan. Mau tidak mau kita harus juga bergaul dengan teman-teman di luar. Kalau waktu SMA saya dulu, ya SMA. sebenarnya sih pada saat itu waktu kelas 2 SMA naik SMA sama halnya dengan waktu SMP. Ya. Saya yang jadi pemimpin lagi gitu, pemimpin macam mana salah gitu. Fotonya masih ada ya. Saya tahu. Bahkan waktu kelas 2 saya juga dicalonkan jadi ketua OSIS sama kakak-kakak ya, kakak kelas saya. Tapi satu lagi jadi. Kenapa ditolak? Tolak saya tolak begini. Awalnya jangan sampai saya tidak bisa mengatur waktu saya ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kan jarak antara rumah saya ke sekolah, rumah orang tua saya bukan rumah saya, rumah ke sekolah jauh. Kenapa sebenarnya jauh? Karena kita 2 kali naik kendaraan mobil ya, istilahnya kita mobil PT. Ya jangan sampai ada kegiatan di sekolah, terus setelah pulang jangan sampai kendaraan tidak ada ya. Waktu itu hanya saya tolak. Jadi ini sudah dipanggil dari kelas. Saya kan dulu beda dengan Bang ya, dia kan SMA, kalau saya SMK ya. Kejuruan ya. Sudah kejuruan. Sudah ahli. Kejuruan. Ahli apa dulu ini? Ahlian ya. Ya. Nah, setelah itu saya dipanggil. Ini yang calon dari TKJ waktu itu, saya ambil jurusan TKJ ya. TKJ. Saya dipanggil. Kenapa saya dipanggil? Silakan masuk saja. Pada saat dipanggil, kan pengurus kelas sudah dipanggil semua. TKJ itu apa Bang? Teknik komputer jaringan gitu ya. Teknik komputer jaringan. Wah, ini yang bisa meretas kayaknya guys. Nanti saya mau banyak belajar ini. Setelah itu bilang apa ya, kakak kelas saya kemarin itu tanya, ini perwakilan dari, tapi awal sebelumnya kan memang saya dicalonkan ya sama kakak kelas, bahkan sampai guru-guru itu bahwa ini yang pantas, jadi maksudnya ini bisa ya jadi ketua OSIS ya. Setelah saya dipanggil, itu calon ketua OSIS, pada saat waktu itu juga saya menolak ya guys ya. Saya tidak bisa mengatur maksudnya ya, karena ini faktor jarak ya. Faktor jarak juga ya. Jangan sampai terbengkalai nanti. Iya betul. Jadi ini sudah mulai memperlihatkan kebijakannya, sudah mulai bijak katanya. Tapi ada sesuatu kenapa saya menolak ya. Saya menolak itu karena kemarin waktu dulu itu sih ya, saya mau ambil yang namanya apa ya, ketua ambalang gitu ya. Walaupun pengetahuan atau apa saya tentang itu masih mau belajar. Karena ingin mencoba ini menjadi yang leader di tempat kamisnya di organisasi lain gitu. Iya boleh. Makanya itu perwakilan dari TKJ kemarin itu saya dipanggil, tapi saya menolak. Saya panggil teman saya. Namanya itu kalau tidak salah Aslam ya. Makanya juga itu masih tidak dengan teman-teman. Makanya itu pada saat itu bilang, ada tidak yang bisa ganti kita dari TKJ? Ada teman saya ada. Saya panggil Aslam. Tapi Aslam itu dia tidak tahu bahwa saya kita dipanggil, panggil sekarang. Kurang tahu mau dipanggil apa. Pada saat dia masuk, ini kak pengganti saya. Silakan maju. Dia maju. Silakan deh. Ini pengganti saya kan asal menjadi ketua OSIS. Pada saat dia sebut ketua OSIS lalu saya tunjuk, kurang aja. Kenapa kok pilih? Makanya silahkan. Itu seperti itulah ya. Dia tidak tanya bilang ini ada pemilihan ketua OSIS. Langsung saja panggil, silakan. Kita dipanggil sama ternyata senior. Jebakan ini. Tapi itu jebakan yang bagus guys ya. Saya dorong teman saya, dia tidak tahu sebelumnya, makanya dia kaget. Kurang ajar ya begini. Pada saat sudah masing-masing perwakilan kelas sudah ada di calon. Ini tibalah waktu bahkan teman-teman kelas lain saya juga saya dukung kamu ya, nanti saya buat kamu poster gambar semua di kelas kampanye gitu ya. Terus apa ini serangan fajar nih Bang? Gula, minyak goreng, saya tidak ada serangan fajar atau sarung. Saya tidak ada serangan fajar karena saya mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Tidak jadi ya. Ya tidak jadi ya. Iya.
Tapi jangan seperti itu ya, ada serangan itu kalau pada saat pemilihan. Nah, pada saat pemaparan visi misi dari kelas lain ada kan, kalau di SMK kan berapa calon ini Bang? Calonnya ada 4 ya. Oh, 4 calon. Kalau tidak salah itu dari TKJ teman tadi yang sepindah gantinya ya. Terus ada juga dari otomotif kan, kalau kita di SMK kejuruan ya. Iya, kejuruan ada otomotif ya, ada busana juga, ada administrasi, akuntansi gitu. Nah, itu sudah ada semua perwakilan pada saat di masing-masing kalau apa ya jurusan ya. Jadi sudah dipanggil dari perwakilan kelas jurusan ini sudah naik. Pada saat TKJ tiba TKJ. Iya. Kalau tidak salah saya itu seperti ya, Muhammad Aslam. Wow, langsung semua teman-teman yang kemarin dia calonkan saya, bahkan ada guru juga sih ya, dia semua menatap saya. Loh, teman saya, kok bukan kamu ya? Kamu bahkan ini dari teman-teman yang mendukung tidak ditahu ya bahwa saya ini. Wah, kenapa? Jadi dia kaget ya. Kaget. Ada sesuatu hal saya yang menolak seperti itu, jangan sampai saya bisa mengatur waktu saya seperti itu ya. Iya. Dan pada saat itulah yang teman saya terpilih jadi sekretaris. Dia sekretaris dia. Dia dikalah ya. Iya, dikalah. Iya, mungkin karena faktor ini ya. Mungkin karena faktor teman-temannya dia kecewa, akhirnya dia tidak ini ya milih. Barangkali kalau Bang kita yang ini, Anda yang langsung naik kemari, mungkin saja terpilih lagi menjadi ketua OSIS. Saya juga pikir kan waktu sebenarnya sih kalau suasana beda SMP sama SMA. Iya, beda jauh. Tapi kan saya sudah merasakan yang namanya ketua OSIS betul kalau apa itu betul. Ketua OSIS tidak mudah guys ya. Tidak mudah ya. Tidak mudah seperti apa yang kita bayangkan seperti itu. Menurut saya ya, atau kalau teman-teman yang lain. Saya saja ini ya tidak pernah merasakan ketua OSIS hanya sebagai penduga atau perangkatnya. Saya merasakan bahwa memang ketua OSIS itu butuh orang-orang yang cakatan, yang bisa ini diandalkan. Tidak terlalu tidak terlalu pintar, tidak terlalu bodoh juga. Cuma kalau ini ada ini langsung ini untuk sukses itu Bang ya. Maksudnya kita tidak butuh apa yang kita pintar, kita bodoh ya. Intinya ada kemauan gitu. Dan waktu yang paling berkesan juga waktu saya SMA itu pada saat saya sudah kelas 3 ya. Waktu porseni, nah ini saya suka sekali paling berkesan waktu porseni ya, waktu SMA. Oh iya. Di SMA itu kita kan sudah lomba ya, dari kelas lain dia sudah emasnya kalau tidak salah 5 ya, kalau bukan 4. Maksudnya masih sama-sama emas sama 5. Tapi emas imbang, tapi kita di kalah perak. Oh, kalah perak. Kalau tidak salah kita kalah perak. Nah, itulah saya menjadi peserta salah satu cabang seni, itu puisi guys. Seni ya. Iya, puisi. Nah, pada saat itu dengan instrumen kayak gimana gitu, dan akhirnya pada saat pengumuman saya juara 1 guys. Itulah langsung emas. Pantas ini guys ya. Pernah saya lihat dia tampil ini menjadi apa istilahnya kalau pelaku puisi. Tampil untuk berpuisi di depan umum. Iya, pernah saya lihat itu di malam ini pentas seni ya. Barangkali bisa nanti diselipkan sedikit saja videonya di sini Bang ya. Sedikit saja. Ya. Semoga supaya meyakinkan guys bahwa ini betul. Puisinya ini keren guys ya. Pernah saja puisi itu dulu cuma kurang tahu sekarang di mana itu saya simpan itu kemarin, saya punya file itu ya, puisi itu saya buat sendiri itu tentang ibu ya. Buat puisi sendiri, cerita sendiri itu ibu, dengan instrumen, dengan gerakan, dengan instrumen diekspresikan, ekspresi itu. Iya. Nah, itulah yang sangat berkesan juga waktu saya di SMA. Tapi kebanyakan berkesan di SMA ya. Nah, itu. Iya, SMA kan masih sama lawan ini Pak. Iya. Setelah itu
Saya sudah lalui SD, SMP, SMA. Ya. Pada saat masih kelas 3, teman-teman saya semua cerita mau lanjut di mana. Ya. Ada yang di universitas ini, saya mau lanjut. Masing-masing punya ini pilihannya berbeda-beda. Ya. Tapi saya tanya terus saya tanya teman, kalau saya mungkin saya tidak lanjut ke perguruan tinggi ya selanjutnya, karena saya mau fokus untuk awalnya pemikiran saya untuk bantu keluarga yang mendapatkan kenapa seperti itu? Saya berpikir ya, wah selama mulai SD, SMP, SMA, bahkan di mana kakak saya lagi dibiayai semua, jadi saya mau balik kembali ya, walaupun melanjutkan itu lebih bagus juga guys ya. Saya coba mau cari pekerjaan untuk ini membantu meringankan beban keluarga. Nah itu saya tidak langsung lanjut kuliah, saya langsung kerja seperti itu. Hasil dari awalnya sih itu langsung saya kerja ya. Saya itu kerja karena kebetulan salah satu instansi yang ada di 2010 kalau nggak salah ya. Salah satu instansi yang pertama yang saya kerja di Wajo ya. Saya kerja di salah satu instansi yang di Wajo ya. Instansi itu baru ya yang iya baru itu, makanya ada teman dia ajak saya mau kerja enggak di sini, kalau mau kumpul berkasnya. Jadi saya kumpul, dapat saya itu saya kerja ya kurang lebih 3 bulan kayaknya ya. Saya berhenti. Iya. Ini pekerjaannya ini orientasinya mana Bang? Ini pendidikan atau kebantuan atau ini? Bantuan gitu ya. Oh, bantuan. Oh, itu kan bagus Bang ya. Bantuan. Artinya memberikan bantuan kepada korban itu kan ini sangat berpahala, maksudnya sangat membantu masyarakat. Memang menurut saya memang itu sangat membantu, tapi orang lebih banyak membantu saya gitu. Orang lebih banyak membantu saya gitu ya. Dan pada saat waktu saya masih kerja di situ di salah satu instansi, sempat ada teman saya ngajak saya, bro mau ikut sama saya nggak? Kerja apa? Saya punya proyek gitu. Iya proyek. Boleh. Sementara saya kerja kan boleh. Jadi pada saat pulang kantor itu saya ikut. Pertama saya ikut. Kan pemikiran saya kalau kayak proyek itu wah kayak di mana gitu ya. Pada saat saya sampai saya cuma berdua. Loh yang mau dikerja yang mana? Proyeknya ini mana? Ini ada, kalau tidak salah kemarin itu ada salah satu BTN ya. Dia cuma kurang tahu apa cuma renovasi atau gimana. Jadi saya ke sana. Jadi tugas saya apa? Pertama sekali saya merasakan yang namanya kerja keras di situ. Kerja fisik ya. Kerja fisik. Saya kemarin jadi kuli ya. Kuli bangunan ya. Oh. Yang mana? Yang ini. Itu kan ada kereta pencampur apa istilahnya? Ngecor. Jadi yang saya kerjakan apa? Ini cor ini diaduk ini semua itu. Makanya di situ yang pertama sekali saya rasakan ternyata seperti inilah ya orang tua susahnya mencari uang. Betul sekali. Susahnya mencari pekerjaan, mencari uang, sampai ada istilah ini keringat orang tua seperti itu. Bahkan sementara saya campur saya campur itu banyak kan juga campuran diaduk itu betapa kerasnya itu ya kehidupan. Kita campur, setelah itu sudah dicampur langsung kita angkat sama berpikir ya bahwa ternyata sebegini susahnya cari pekerjaan, mencari uang ya, mencari nafkah. Nah pada saat itulah saya kerja, bahkan saya rasakan betul itu ternyata seperti inilah orang tua kita untuk menafkahkan langsung di keringatnya bahwa kita mandi keringat seperti itulah. Betul sekali seperti itu. Makanya mulai dari situ saya sudah berpikiran bahwa gimana saya harus bagaimana cara kita ini harus membalas selama ini kedua orang tua kita ya, bahkan saudara-saudara kita bantu itu ya. Nah itu yang paling sangat saya rasakan kalau mengenai masalah
pekerjaan. Situlah awalnya di situ. Setelah itu dan sampai sekarang ya saya kerja kalau tidak salah kurang lebih sebentar sih 1 minggu. Iya. Dan sampai sekarang saya sudah kerja campur aduk kerikil, dan sampai sekarang alhamdulillah gaji saya sampai sekarang tidak pernah dikasih ya. Tidak dikasih sampai Kenapa sekarang. itu kok? Kurang tahu ya. Jangan sampai nih kalau sebagai kelinci percobaan ini, Bang. Sebenarnya gajinya itu ditahu tidak berapa perharinya, apakah per bulan? Makanya itu saya tidak tahu, saya cuma kan masih polos gitu ya, masih pemula polos, nggak tahu bilang tidak ada pembicaraan bahwa per hari sekian. Tidak ada pembicaraan sebelumnya. Saya bilang saja dipanggil dibantu. Pada saat itu saya ada kayaknya guys ya, pengalaman yang ketika kau dipanggil, maksudnya kita dipanggil untuk kerja, tidak apalah kita mengetahui berapa salarinya, berapa ininya ya. Iya, daripada jadi korban seperti ini sampai sekarang. Itu 2000 berapa tuh, Bang? 2010 itu ya. 2010, sudah 10 tahun yang lalu. Ya, artinya ikhlaskan saja, supaya bernilai ibadah, maksudnya berpahala, diikhlaskan saja, Bang. Setelah itu saya kerja di itu, kemarin saya berencana untuk mendaftar CPNS ya, tidak salah. Saya gagal. Berkas saya berkas saya tidak lengkap, tidak usah. Jadi saya tidak melanjutkan, saya lanjut ke Makassar. Dan pada saat saya di Makassar itu saya sudah ajukan permohonan beberapa tempat kerja. Iya, surat lamaran. Alhamdulillah ada 2 tempat kerja ya. Ceritanya gini ya, kan sudah saya melamar, sudah masuk. Ya, jam lamaran. Kurang lebih saya tunggu itu hasilnya 1 bulan ya. Pada saat malamnya saya ditelepon jam 8 malam, saya telepon di tempat yang satu, yang besok kita sudah mulai masuk ya. Sudah mulai masuk kerja. Oh iya, siap. Sedangkan pada saat berjalan 2 jam ya, jam 10 telepon lagi dari tempat yang lain. Bilang besok jam 10 kita interview. Padahal sorenya kan yang dipanggil interview kan sudah saya ikuti ujiannya. Bilang ya nanti tunggu informasi jadi malamnya. Jadi saya bingung, saya mau pilih mana, yang ini, yang jam 8 atau yang jam 10. Jadi sempat saya cerita sama tante saya gitu, pengaruh saya tempati, bilang kalau saya di ini saja nak, karena kenapa, ada kan juga rumah tantemu yang satu di sana. Di Makassar. Di Makassar ya. Oh iya. Yang enak itu. Ceritanya itu enak kalau ada langsung keluarga di ini. Didatangi. Beda aja guys ya. Jadi pada saat saya masuk kerja di salah satu hotel yang ada di Makassar, tidak kurang 1 hari 2 minggu saya berhenti lagi. Berhenti lagi karena di sana. Kenapa bisa panggil itu? Kemarin waktu saya kerja kan ada teman saya, memang dia asli orang di sana ya. Entah kenapa itu apa cemburu atau gimana? Apa ya? Cemburu sosial. Mau jelas. Jangan sampai saya mengatakannya. Pokoknya di situ saya hampir beku. Iya, beku. Hampir sedikit gesekan gitu ya. Hampir gesek-gesekan. Iya, ada gesek-gesekan. Makanya saya memutuskan untuk berhenti. Saya menghindari sesuatu ya. Jangan sampai saya lanjutkan kerja ada sesuatu ya. Padahal saya ke sana untuk mencari nafkah. Makanya saya tinggalkan. Saya kembali ke Sengkang ya. Di Sengkang lagi saya itu lanjut kerja. Pokoknya setelah tamat SMA, pokoknya pemikiran saya pekerjaan ya. Bagaimana saya bisa membantu orang tua saya yang kemarin-kemarinnya dia sudah susah payah sekolahkan kita ya. Kita hanya mau bahas ya. Waktu saya balik ke Sengkang itu 2011. Tapi gajinya
di tempat kerja itu diambil. Oh belum, tidak juga. Hah? Tidak. Saya belum sampai 1 bulan. Saya belum sampai 1 bulan ya. Pokoknya kerja gratis sih saya dulu. Ya kerja gratis. Pokoknya tidak sampai 1 bulan, saya itu kurang 1 hari 2 minggu ya. Jadi saya nanti kembali sampai ada sesuatu sama saya ya. Nah pada saat saya kembali ke Sengkang, jangan sekarang juga tidak digaji. Saya kembali ke Sengkang itu apa ya kemarin saya coba membuka pemikiran saya bahwa sekarang pada waktu itu ya, pemikiran saya sekarang itu kita butuh maksudnya kebanyakan instansi atau kantor-kantor yang lain atau perusahaan banyak membutuhkan komputer gitu ya. Iya kan, memang kan lepasan etik aja ya berarti. Iya. Jadi pada saat itu saya melanjutkan salah satu sekolah. Oh, kayak ini kuliah. Iya. Ya, di situ saya memang untuk menambah skill sebenarnya sih. Ya walaupun semacam kursus. Tidak juga, tapi di situ ada perkuliahan juga sih. Ada pakai semester juga. Oh, berarti kuliah. Saya lanjut. Memang situ untuk skill saya. Sementara saya lanjut di situ, saya juga kerja di salah satu percetakan ya. Percetakan di mana? Dari Sengkang ya? Dari Sengkang ya. Iya. Kurang lebih di situ saya kerja 3 bulan ya. Gajinya Alhamdulillah gajinya kemarin ya. Sudah dikasih per bulan berapa ya? Saya kira ini. Hancur dulu. 3 bulan karena pada saat itu ada tawaran lagi kerja di salah satu, nggak usah di ini ya, di situ untuk piket ya, apakah itu? Tidak. Sementara saya juga mencoba kan waktu sama-sama itu zaman-zaman itu waktu masih aktifnya kayak FM gitu ya. FM. Radio. Jadi sempat saya telepon gabung ya. Sempat kemarin sebelum ini ya, sebelum HP terlalu memonopoli sekarang ya, buat pusat informasi. Iya. Jadi pada saat itu salah satu FM yang ada di Sengkang, masih saya kuliah juga, sampai saya telepon. Awalnya kalau dari gabungnya biasa kan kalau gitu kan kirim chat SMS ya. SMS ada juga preferensi dari SMP saya dengar radio. Pernah saya dapat saudara saya dia catat di kertas itu. Katanya di kartu atensi kalau nggak salah ya. Kartu atensi ya. Atensi. Iya. Awalnya sih saya cuma dengar, tapi waktu SMA dengan FM yang sama, biasa teman-teman dikasih uang beli atensi ya, sapa-sapa teman gitu ya. Itu keren pada masanya. Keren pada saat itu ya. Katanya spesial buat ini semua gitu. Itu bagaimana itu sapaannya ada itu bahasa ada sapaan seperti pasti buat teman-teman ini, buat temannya, kerabatnya. Terakhir itu spesial. Seperti itu ya. Jadi dia ini itu yang spesial juga station kah istilahnya itu. Jadi saya sering dengar kemarin, dan pertama saya gabung kayak ngirim SMS gitu. Jadi sudah pakai HP ini ya. HP ya. Tidak pakai kertas lagi. Sudah modern ya. Jadi saya pertama saya kirim SMS itu, saya gemetaran guys ya, semua badan saya dingin. Iya kan, radio pada saat itu kan masih banyak pendengarnya. Iya. Jadi pada saat nama saya disebut itu, semua badan saya dingin guys sih. Ternyata nama saya disebut. Iya. Seperti itu kan. Iya. Kok gitu. Pada saat itu kan kalau disebut nama sudah kita bahagia sekali gitu ya. Ini sudah jadi apakah namanya itu ya, penyiar apakah?
belum jadi itu. Pada saat itu sering saya SMS bahkan masih pendengar apakah fans apakah masih menjadi pendengar setia. Pendengar setia ya. Kan biasanya kalau kita di sini bulan Ramadan ada sahur, ada sahur kan ada di situ. Siaran Bugis gitu ya, bahasa Bugis. Jadi pada saat itu sementara saya kerja juga di tempat lain, saya telepon, bisa tidak saya gabung ke studio. Sementara ini belum tercover di studio belum. Bisa tidak saya gabung jalan-jalan ke studio, silakan ya. Pada saat itu pertama kali saya datang ke sana studio, saya dulu singgah beli roti tengah malam itu waktu sahur ya, ajan jam 1 sampai jam 3 nggak saya itu. Jadi saya singgah beli roti ya pada saat itu, saya bawa ke studio. Nah ini maka itu saya kenal sama teman-teman studio di studio yang sana ya. Awalnya itu saya diajak mau tidak gabung jadi semoga tidak gabung jadi penyiar di sini. Penyiar. Sepertinya kan pengalaman saya masih minim gitu. Gak apa-apa belajar. Nah situlah saya coba untuk menyiar gitu ya. Menyiar. Siapa ya jadi penyiar radio gitu. Sampai sekarang sudah tidak. Sudah tidak. Wah. Daripada kemarin saya berpikir bahwa cuman keren itu. Coba ya. Keren sekali itu pada masanya teman. Nah, setelah itu masa-masa 2011 itu ya, kalau tidak salah 2012 kan itu. Itu. Lanjut lagi. Bisa tidak ini ini mantan penyiar ini guys. Bisa tidak dicontohkan ini sedikit. Oh ya guys, pada waktu itu siaran saya sudah kenal dia kan, Bang Nu ini. Saya ajak. Itu kemarin. Saya ajak. Kita sudah mulai kenal di situ guys. Jadi penyiar. Kita mulai akrab sudah mulai akrab ya. Makanya dia masuk ya pada saat itu cuma beberapa hari ya saja. Kan saya tidak cocok di situ, saya tidak pintar ini bicara. Makanya saya ini mau contohkan dulu guys ya. Yang paling saya suka itu sedikit saja. Cara membuka atau cara mengantar membuka SMS, request ke apakah namanya itu. Sedikit saja. Tapi yang paling saya suka waktu itu siaran Bugis ya. Siaran Bugis bersama almarhum ya, yang namanya Deseno ya. Sering dengar itu, sering Deseno. Oke, siaran Bugis. Ya, menyerah sedikit saja ya. Paling saya suka itu guys ya, karena kita sudah bahasa kita kan bahasa Bugis yang dipakai di sana ya. Jadi kalau awal-awalnya itu sih saya diajarin kemarin hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan, kita salam. Salam. Terus intinya belum menyadari sapa para teman-teman ya. Aga Tukareba apa kabar ya? Tukareba pendengar apa kabar teman-temannya ya? Ya. Semua ada tanda foto Kerebata pada Mada Cimanan, semoga kabarnya baik gitu ya. Nah seperti itulah ya. Setelah itu saya lanjut kembali saya sudah selesai kuliah di sana ya. Lanjut saya pokoknya masalah pekerjaan itu banyak sekali saya sudah lalui. Sudah banyak sudah mulai ini ya, mulai dari instansi sampai saya jadi swasta ya. Apa ini salah satu perusahaan motor apa istilahnya dealer ya, salah satu dealer juga yang disingkat sampai di sana ya. Dealer. Setelah itu ini baca ini saya amati guys ya. Setelah dia tamat SMA, yang ada di pikirannya ada itu sekarang yang viral sekarang itu, yang Anda pikirkan, yang ada di pikiran Anda itu adalah cuan. Iya bagus itu guys ya. Setidaknya setelah ini kita tidak ini memberatkan lagi, jadi beban di keluarga, walaupun
sebenarnya tadi minta juga. Walaupun sebenarnya orang tua ya mampu menanggung kita sampai kapanpun, tapi ya. Terus hal yang paling waktu saya masih kerja di dealer itu bukan masalah pekerjaan sana, yang paling ini 2016 itu saya ikut main futsal sama teman-teman. Nah situ yang paling sangat waktu 2016 sangat menjadikan bagi saya. Kenapa? Karena sampai sekarang ya kemarin saya waktu main futsal saya mendapat sebuah tragedi musibah ya. Waktu itu kita turnamen intern ya salah satu fans club ya yang fans club. Turnamen persahabatan antara pertandingan persahabatan antara fans club ya. Fans club itu pada saat itu saya ke posisinya kalau main bola itu di futsal ya. Saya naik turun kan mau lari kemana, lari ke futsal ya. Iya. Futsal itu kan tidak menetap. Pada saat saya di atas ya, dekat kiper lawan, ada teman saya itu kalau tidak salah ketua saya kemarin pada waktu itu dia umpan saya bolanya kan tinggi. Iya, melambung ya. Jadi saya coba untuk saya salto. Salto dengan kaki, harapannya ditendang dengan kaki. Pada saat salto sudah saya kaget, langsung jatuh. Kenapa saya langsung jatuh, langsung kaget? Pada saat saya mau salto, di belakang ya, saya lihat ada kepala kiper. Jangan sampai kaki saya tendang kena mukanya. Jadi dibatalkan ceritanya. Langsung saya tidak jadi. Jadi saya salah waktu jatuh, salah posisi. Makanya sampai sekarang tangan saya guys ini bengkok ya. Ini historinya ya guys. Historinya itu kenapa bisa seperti ini. Itu yang paling selama hidup saya yang paling sangat ini harusnya tragedi yang sangat memberikan pelajaran. Maka itu saya agak menurut tidak jago juga sih, cuman kesenangan ya. Ikut gitu saja. Artinya tapi sekarang masih sering sekali-kali. Sekali-kali ya, karena namanya juga saya tidak terlalu paksa, jangan sampai hobi. Namanya juga hobi. Setelah saya kerja di salah satu dealer, lanjut saya ke salah satu toko. Lanjut di toko kurang tahu berapa tahun itu saya berhenti lagi. Makanya setelah itu saya langsung sekarang pekerjaan saya sekarang yang mungkin teman-teman sudah tahu pekerjaan sekarang, mungkin bisa dilihat di Instagram ya. Kalau sudah ada bagian saya pasti sudah tahu ya. Nah, motivasi saya disitulah sampai-sampainya saya masuk namanya perkuliahan yang sesungguhnya S1 gitu ya. Kemarin di sana di D berapa? D1, D2, D3. D1 ya, D2. Dari situ. Hanya untuk ini ya, mempertajam skill yang kemarin di SMK. Nah, seperti itulah kehidupan saya. Tapi sebelum saya kuliah. Jadi tapi sekarang statusnya kuliah. Kuliah. Saya sudah semester 4 ya. Tapi saya terlambat ya. Tapi sempat saya tanya teman, saya terlambat masuk ini. Karena terlambat untuk belajar, tidak pernah. Itulah teman-teman saya bilang, tidak ada kata terlambat selama kita masih mau belajar seperti itu. Jangan pernah katakan terlambat hanya karena umur sudah jauh dibandingkan teman yang lain. Tidak ya. Tapi sebelum saya kuliah, masuk perkuliahan atau ternyata ya sama. Ternyata memang Bang Cale ini banyak kelebihan ya. Maksudnya banyak yang bisa dilakukan ketimbang saya ya. Hanya itu saja. Pokoknya saya itu pemikiran saya itu gimana saya harus membantu orang tua saya lagi harus menafkahi orang tua. Pertama dia pekerja, maksudnya pekerja termasuk pekerja keras ya. Pekerja keras untuk ini mencari nafkah, kemudian kelebihannya juga ada banyak.
kerja di percetakan itu butuh skill. Kemudian kerja di penyiaran itu juga skill berbicara, penyiar sampai sekarang itu itu masih banyak akad-akadnya. Iya, banyak kita itu mau belajar ya. Sampai tiba akhirnya saya sudah berpikiran ke depan, kalau saya masih sendiri seperti ini. Itu dulu sebelum sampai di sini ya, saya ingin kapan ini pertama kali dikenalnya namanya dunia itu ya? Dunia love. Salah, bagaimana? Ya. Dari guys, ada itu guys ya, bagaimana ya? Kalau saya sih kalau tidak salah masih SMP guys ya. Kalau tidak tahu guys, masalah dunia begitu saya masih SMP kalau tidak salah. Wow, jauh lebih dini daripada saya. Tidak, saya kan SD ya, cuma vakum di SMP. Di SMP banyak. Istilahnya kita itu pacaran monyet. Gitu. Cinta monyet, cintanya tidak ada, monyetnya yang tinggal di guys. SD, SMP, SMA. Iya. Hanya ya sebagai ini memotivasi untuk selalu ke sekolah kan, ketika ada seperti itu kan juga ada motivasi sedikit ya. Pertama saya ingin melihat walaupun sepintas ya, jadi motivasi juga. Pokoknya intinya guys itu yang segala sesuatu yang buruknya keburukan tidak usah contoh guys ya, contoh yang bisa ya. Betul. Artinya ambil yang baik-baik, sisi positifnya saja guys. Kalau ada menurut kalian, tapi kalau tidak ada ya tidak ada masalah. Itu tergantung dari penilaiannya teman-teman. Betul. Ya lanjut bang, berkeluarga itu kok kenapa bisa ini? Berkeluarga terfikirkan, maksudnya berkeluarga saya itu sudah sejak saya masih di dalam kandungan sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga ya. Dan keluarga saya itu orang tua saya itu sudah. Ampun suhu. Ya, memiliki istri masih mau. Wah, kalau memiliki istri, kemarin saya berpikir ya. Saya ini kalau lihat dari kamera ini guys ya, masih anak kuda. Ternyata sudah masih istri, masih muda ya. Masih anak kuda. Jadi saya berpikir kemarin gini ya. Kan sudah pekerjaan kemarin sudah ada. Ya, sudah ada. Iya, walaupun masih sudah bisa lah. Iya. Kayak berpikiran mumpung keluarga saya masih ada semua, masih utuh. Masih utuh, alhamdulillah. Orang tua masih ada. Berpikiran. Tapi memang saya sudah berpikiran seperti itu. Terus ditambah juga dari motivasi dari kakak saya, saudara saya itu juga seperti ini. Nah, tibalah saatnya. Kemarin kalau nggak salah itu bulan Ramadan ya. Setelah bulan Ramadan karena ada namanya ziarah ke rumah teman, dia berkunjung ke rumah teman seperti itu. Iya. Makanya itu saya ke salah satu daerah Siwa itu. Iya. Waktu itu rokok saya habis ya. Rokok saya habis. Terus saya jalan-jalan cari warung yang penjual rokok. Nah, setelah saya dapatkan, saya beli, saya kembali. Saya bilang, ini kampung bagus juga ya, bagus. Kenapa? Banyak calon istri gitu ya. Wah, seperti itu ya. Karena sudah mulai sadar bahwa ikatan itu bukan main-main ya, seperti itu kan, sakral atau ya. Kalau ikatan sekedar pacaran itu tidak ada yang dijamin, bahkan ke jenjang ini pun juga ya. Jadi pada saat itu saya tanya teman di sana dan ada teman ya respon, ini kak ada teman saya ya, ada teman saya kak ini, perkenalkan ini ada beberapa itu yang diperkenalkan. Tapi saya pilih yang istri saya sekarang. Iya ya. Pilih ini.
Awalnya sih itu saya cuman kenal kurang lebih 1 bulan kalau nggak salah itu. Oh, cuman tidak tidak ini tidak ada seperti zaman sekarang pacaran. Tidak ada. Kan cuma dia kasih nomornya, saya chat. Ya biasalah kalau kata-kata seperti itu kan, seperti ini. Iya. Kurang lebih 1 bulan, saya berpikir, wah ini si ini kan apa ya istilahnya, baik juga gitu ya. Baik orangnya seperti ini, makanya saya tanya keluarga pada saat itu. Ditanya, oh saya sudah menemukan. Saya gila, lo tahu. Guys, kapan saya guys? Iya. Ternyata tidak pacaran ya. Saya tidak pacaran, cuma itu saja. Cukup kenal saja. Sudah merasa pantas. Itu saja. Cuma hit banget dia. Wah, cuma saya sampaikan bahwa sifat saya seperti ini, begitupun dia cerita seperti itu, sifat dia seperti ini, sifat saya seperti ini dan sifat dia seperti itu kan. Ya udah, kalau kita masing-masing menerima kekurangan dan ayolah kita ini. Saya ketemunya cuman 2 kali. Saya cuma ketemu 2 kali, awalnya di salah satu dan ketiga kalinya setelah sah di salah satu tempat ya, tempat cuma ketemu ya, maksudnya saling melihat saling melihat pandangan pertama gitu ya. Iya, pandangan pertama. Seperti itu. Terus yang kedua langsung di KUA ya. Nggak tahu. KUA. Oh iya, di KUA. Ya. Terus yang ketiga setelah ijab kabul. Nggak tahu. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini anak kuda ya. Ini masih bisa dicontoh, ini bisa ditiru. Sampai sekarang alhamdulillah saya masih sama istri saya. Iya. Mudah-mudahan itulah yang terakhir ya. Amin. Baik kakek nenek bahkan ajal memisahkan. Amin. Seperti itulah ya. Dan ini ya guys, menurut saya ini bolehlah saya ini mencontoh barangkali ya. Karena sudah saya perjuangkan lewat ini pecah-pecah berujung. Nah seperti itulah kisah-kisah. Nanti saya banyak dulu ini kepada suhu saya. Begini guys ya, kalau masalah seperti itu harus memang mental kita sudah memang harus kita sudah siap gitu ya, sudah siap. Kalau memang kita sudah mau berkeluarga ya, harus memang kita sudah siap. Ya, kalau ini ya betul itu harus dari ini. Kalau ini anaknya sudah ini berapa? 3, 4, 5, 12. Anak alhamdulillah masih satu. Oh ya, masih satu. Berarti kalau berarti ada rencana kedua ya. Tidak, maksudnya berpikiran tidak membuat kesebelasan kan, dan kebetulan ini kan pecinta bola juga ya. Maksudnya buatlah kesebelasan, ada tidak terlintas. Jadi kalau saya berapa kesebelasan guys ya. Jadi kan kebetulan dia hobi dengan bola ya, maksudnya buatlah kesebelasan. Tidak dia tergantung nanti ke depannya kayak gimana. Jangan sampai bilang saya mau kesebelasan tapi ya entah ke depannya kayak gimana gitu ya. Nah seperti itu suka duka yang saya lalui sebenarnya masih banyak sih sampai sekarang. Keren sekali ya cara bertemunya Bang caranya. Cuma guys, saya contoh sama ini anak muda. Saya sempat berpikiran bahwa kok sampai sekarang ya sudah berapa tahun saya kenal sama bilang saudara saya ini, kok sampai sekarang belum ada pendamping gitu. Iya kan, begini kan artinya. Saya kan mencoba membina sesuatu dari pacaran ya. Mau pacaran? Maksudnya kan saya pacaran terlalu lama, akhirnya tidaklah ini. Ya. Mudah-mudahan saja bisa seperti beliau. Tapi kalau misalnya ini ya, kalau rencana mau menikah tahun ini ya,
rencana sih selalu direncanakan ya. Kapan? Bahkan besok, ayo. Iya, selalu direncanakan. Cuma jalannya saja belum dibuka sama Tuhan ya. Jadi buat tante, om, ya kenapa jadi saya lagi ya mewakili, tolonglah om tante bukakanlah jalan untuk ya orang tua juga selalu ini ya. Tapi mungkin saja ketika saya mungkin hari ini berkeluarga, mungkin besok-besok saya pisah karena mungkin secara mungkin dilihat dari ini saya sudah mampu, tapi mungkin Tuhan menganggap saya belum mampu. Iya. Dimampukan. Tadi kita doakan bersama guys ya, semoga rekan saya juga satu ini juga cepat menyusul gitu ya. Karena seperti ini guys ya, kalau ada teman yang menikah, saya kasihan sama dia terus datang terus. Selalu kita undang apa sih? Iya. Artinya begini. Tunggu tanggal mainnya guys. Artinya salah satu mau dibilang motivasi juga untuk kita ya. Ada juga ya. Ada yang sering mengingatkan gitu ya ada yang mengingatkan apa lagi sih ya, terlalu berleha-leha saya guys di wilayah pacaran kemarin ini seperti ini. Zona nyaman di pacaran. Ini kalau saya itu orangnya apa ya, saya itu tidak terlalu menampakkan diri saya sebagai ini. Nantilah teman-teman ya yang menilai, ternyata si ini orangnya begini, nanti orang yang menilai saya begitu ya. Kalau saya mau tunjuk bahwa saya bisa, saya apa ya, betul ya, biarkanlah orang yang menilai gitu ya. Mungkin tadi cerita tentang keburukan saya, kalau kebaikan saya ya mungkin bisa dinilai buat teman-teman yang sudah kenal saya bahwa kalau saya orangnya itu, apalagi saya orangnya itu humoris juga seperti itu. Saya suka bercanda. Iya, sangat humoris ya, sangat bisa bercanda, mencairkan suasana. Iya, jail ya. Pernah ya guys, saya dijailin sampai dikasih minum kecap saat tidur ya. Kalau tidak salah beberapa bulan yang lalu ya, sudah berkeluarga masih saja saya dijailin. Tapi ya nanti juga ada waktu dikasih minum kecap, dikasih minum jeruk nipis. Kalau saya nanti guys, saya campur kecap, lombok, jeruk nipis, saya kasih minum, tinggal ditambah ikan. Makanya itu motivasi saya itu guys ya, dari hanya apa ya? Ya ini tunggu ini bang, apa sih maksudnya motivasinya sehingga timbul dan tertanam di hatinya bahwa saya ingin berkeluarga, maksudnya saya ingin menikah. Barangkali bisa diceritakan ke saya supaya saya juga bisa menanamkan hal seperti itu ya, barangkali dipermudah. Kalau sebenarnya sih tergantung dari kita ya. Kalau kemarin saya itu mumpung ya. Oh ya, salah satu dia motivasi yang sangat mendasar itu yang mumpung kedua orang tua masih ada. Keluarga masih lengkap gitu ya. Selain itu kalau saya cuma tidur bersama bantal sendiri, nggak ada ini ya seperti itu guys ya. Terus juga kalau saya itu dari awalnya itu mulai saya SD itu sampai sekarang itu tidak ada pemikiran saya bahwa saya mau nakal, mau dibilang nakal kayak berantem, tawuran, berkelas, terusnya tidak ada. Karena apa? Rugi. Iya sama-sama rugi. Kita dipukul, kita memukul, sakit, sama-sama sakit, nggak ada sakit. Mending kalau cuma sakit, kalau sudah ditangkap atau menimbulkan yang cacat. Makanya itu saya suka bercanda, dari kata-kata saya bercanda. Nah kalaupun ada kata-kata saya kalau saya bercanda, maksudnya kelewatan seperti itu, saya mundur ya, saya berpikir saya juga berpikir bahwa misalkan kalau kita bercanda itu kan langsung spontan, sampai ada namanya juga manusia ya. Makanya itu kalau kelewatan saya
mikir, aduh ternyata tadi kata-kata saya kelewatan yang menyinggung, jadi makanya saya gimana untuk suasana lagi cairkan kembali gitu ya. Dan yang paling saya ini, semakin banyak teman semakin banyak rezeki. Iya, semakin banyak teman semakin banyak rezeki. Dan orang itu, menurut saya pribadi, orang itu menilai kita dari cara berbicara kita. Kalau menurut saya berbicara. Kenapa? Contoh misalnya gini, saya kan tidak kenal, saya cuma lihat taruhlah dari mana, maksudnya cara berbicara kita, kalau kita sopan baik, otomatis kan orang kita dibahas dengan, kalau bilang, kau dari mana, dari ini, otomatis kan pemikiran orang, kok gini caranya, makanya saya dari kasar caranya. Jadi itulah salah satu cara saya untuk menambah teman, selain dari bercanda itu cara berbicara, komunikasi sama temannya. Kalau apalagi kalau teman itu sopan sama saya lebih sopan. Nah, seperti itu. Jadi itu makanya sampai sekarang alhamdulillah, walaupun mungkin kemarin walaupun ada sedikit sesuatu, mungkin ada sesuatu atau yang mungkin menjaga di teman-teman buat jadi tersinggung, seperti itu. Jadi seperti itulah saya ya. Saya suka bercanda, saya menambah teman, sahabat dari bercanda saya itu, dan juga dari kalau ditambah itu Bang, bagaimana terusnya kalau ditambah teman itu tambah 1, 2 gitu ya. Seperti itu. 2 ditambah 2, 3, iya. Ini 3, itu 4 maksudnya. Sampai sekarang pun saya di kampus ya. Wah, kampus. Ternyata mahasiswa ya. Harusnya ini saya banyak belajar dari mahasiswa ini. Dia lebih dulu kok dari mahasiswa saya. Hanya pengalaman yang duluan ya guys. Masalah keberuntungan itu tergantung dari ini ikhtiar kita masing-masing. Ya. Nah, yang mungkin seperti itu saja sih pengalaman saya. Yang intinya pengalaman terburuk saya waktu saya ini, karena saya patah, dan itu tragedi yang sangat ini yang memberikan pengalaman. Dan yang paling sangat menyenangkan pada saat saya sudah berkeluarga gitu. Pada saat mengatakan artinya begini bang, menikah itu juga beban orang tua kita juga sudah lepas, tanggung jawab sudah lepas. Ya apalagi jangan orang tua yang mulai kita bahagia, apalagi sudah punya, paling senang itu kalau dia punya cucu gitu ya. Alhamdulillah sudah. Ya saya rasa orang tua kita semua sama ya, seperti itu ya. Nah seperti itulah suka dukanya di kehidupan. Ya intinya guys, ketika melihat video ini ya, petiklah yang positif saja ya. Dari kalau ada pengalaman yang buruk, itu hanya untuk memberikan pelajaran bahwa hal ini buruk, tidak untuk ditiru ya. Sekaligus ya, awal kami berdua bisa ketemu ya, dan akrab sampai sekarang ya. Iya, awalnya itu setelah tamat sekolah ya, SMA. Iya, terus kita sebelum tamat SMA saya sudah sering berjumpa di namanya organisasi pramuka. Kan dia juga berpramuka, saya juga. Akhirnya kan ketika ada, cuman yang membedakan dia lanjut, saya maksudnya vakum ya, bukan ini. Tapi sekarang ya kita sama-sama jalan gitu. Artinya saling berbagi, yang saya ketahui saya berbagi dengan dia. Intinya selebihnya nanti guys kita lanjut di ini. Kenapa bisa saya seakrab ini? Gitu. Kenapa kita bisa, maksudnya saya anggap Bang Cala ini saudara tak saudara ya. Sebenarnya sih mungkin sedikit ada gambaran. Sebenarnya kita cuma bukan berdua saja. Iya, ada beberapa ya guys. Kita ada beberapa orang yang solid sampai sekarang persaudaranya. Ada beberapa. Dan saya berharap persaudaraan ini akan terus
Hanya saja yang membuat kita ini jarang ketemu karena kesibukan pekerjaan. Ya karena begitu yang ketika ada istilah orang sini, orang Bugis, contoh kecil ya, ketika diminta rokoknya ya, mengatakan saya tidak mau pakai cakap, tanya mah itu toleh mulu maka aku mati, artinya bukan barang-barangmu yang akan mengantarmu ke kuburan, tapi pada sahabat dan saudara-saudaramu nanti yang akan mengantarmu ke kuburan, begitu guys. Ya jadi intinya sahabat tetap dahulukan daripada barang-barang ataukah semacam cuan ya, kecuali kebebet ya sahabat gitu ya. Tapi sahabat ya yang mau ada yang ada ketika kita senang, ketika kita senang dukanya kita bersama apa ya suka dukanya. Jangan hanya ketika kita ada banyak teman, tapi kita sudah tidak bercuan ya, tidak ada sebuah ya. Maksudnya pandai-pandailah juga memilah teman. Ya. Jadi seperti itulah ya pengalaman. Nanti kita lanjut apa? Jadi guys ya kita lanjut lagi ya. Semoga saja kedepannya channel kami berkembang dan kami akan mungkin bisa saja nantinya buat teman-teman yang lain di sana bisa kita panggil ya. Betul. Atau kita collab untuk saling berbagi sharing-sharing seperti ini ya. Nah, makanya sempat saya tadi berpikir bahwa ada salah satu teman-teman YouTubers yang membuat saya motivasi juga seperti ini ya. Awalnya kan gini, cuman awalnya pertama ya vlog cuma untuk kayak cerita tentang kehidupan kita gitu ya. Tapi lah kalau cuma seperti ini mungkin ada juga bagusnya kalau kita saling berbagi. Makanya semoga saja mau dibilang program baru yang gosan ya, artinya kita ngobrol santai. Semoga nantinya ada teman yang kalau kita aja kita bisa bicara seperti ini ya, jadi bisa bicara di gosan ya, artinya ngobrol santai gitu ya. Doakan guys ya. Jadi kedepannya semoga kami berdoa solid gitu ya. Sebenarnya sih tadi sempat tidak solid. Kenapa? Tadi saya ajak ya. Bang kita bertidur gini bang, ini nggak usah nanti, nggak usah kita sendirian, saya capek, selama 1 minggu lah. Karena ini ada kegiatan perkemahan 1 minggu guys ya, saya tidak pernah pulang ke rumah. Maunya tadi langsung istirahat ya, baring di pembalasan dendam dari yang kurang tidur ya. Rata-rata kan tidurnya kemarin di lokasi kan jam 3, jam 4 subuh ya. Iya. Bahkan biasa tembus sampai pagi. Namanya juga di situ hobinya ya, hobi saya itu di pramuka ya, berkegiatan seperti itu. Walaupun maksudnya secara materi tidak ada, tapi jiwa saya merasa puas, kesenangan saya di situ. Oke. Nah jadi mungkin cukup sampai di sini guys, ya. Ngobrol santai. Semoga kedepannya kita bisa mengundang teman-teman berbagi lagi. Oke, thank you semua and see you bye.